Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk kelas 8 Hanes. Ibu. Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk pelajaran kita ya nak, untuk bab yang baru yaitu usaha dan daya. Oke, jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Coba Meza Luna yuk. Meza Luna coba pimpin doanya nak. Silakan. Kita bersama-sama berdoa. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat semua kan nak? Nah, oke, semuanya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, siap. Kita mulai ya nak. Oke, judul hari ini adalah usaha dan pesawat sederhana. Itu judul besarnya. Nah, jadi yang pertama kita pelajari itu adalah usaha dan daya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke usaha, coba perhatikan gambar yang ibu sajikan. Oke, lihat ada gambar di situ. Iya, Bu. Ada 3 orang di situ ya nak. Satu dia orang yang sedang mendorong meja, yang kedua itu adalah orang yang mendorong stroller, yang ketiga itu ada orang yang mendorong tembok, ya kan? Oke. Di situ kan dikatakan kan di sini gaya. Oke. Tadi kan ibu bilang judul kita hari ini adalah usaha dan daya. Sementara yang ibu tunjukkan ini adalah gaya. Ah, ibu mau tanya, kenapa gaya yang ibu tunjukkan sementara kita itu belajar tentang usaha? Nah, itu jadi nanti pertanyaan inilah yang memancing, udah sebagai stimulasi kamu. Apa sih maksud gambar ini? Apa sih maksud gaya? Apa sih hubungannya gaya dengan pelajaran kita hari ini yaitu tentang usaha? Gambar apa ini? Iya, orang yang sedang ada di situ, 2 orang anak yang sedang bermain ketapel. Di situ ada pertanyaannya nak. Bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Menarik karet ketapel. Iya, menarik karet ketapel. Pertanyaan kedua, mengapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat? Ini urutan lebih besar. Agar mengenai sasaran. Oke, kita tengok dulu jawabannya. Kita lanjut. Nih, jadi jawabannya untuk perhatikan. Semakin kuat menarik ketapel, maka batu akan terlempar semakin jauh. Semakin besar gaya F, maka perpindahannya juga semakin besar. Perpindahannya itu maksudnya perpindahan anak ketapel tadi, batu tadi ya. Bisa mengerti sampai di sini? Oke, kita lanjut ya nak. Maka dari gambar-gambar stimulasi yang kita lihat tadi, maka untuk hari ini, pelajaran kita hari ini ada 5 tujuannya. Udah, ada 5 tujuan pembelajaran kita untuk satu hari ini. Apa aja dia? Coba ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan dibaca apa tujuan pembelajaran kita satu hari ini. Silahkan 1 menit mulai dari sekarang. Oke, maka kita lanjut. Apa itu usaha? Berarti kita sudah mau masuk ke pelajaran inti ya nak. Maka sebelum kita masuk ke pengertian usaha, berarti kan ibu mau menjelaskan. Jadi sebelum ibu menjelaskan materi usaha untuk hari ini, ibu mau bagikan, ibu mau kasih, sebentar ya. Ibu mau kasih soal, udah soal di awal yaitu namanya pretest. Jadi soal pretest ini nak ada nanti 10 soal pilihan berganda. Ibu minta kalian jawab itu sesuai dengan waktu yang sudah ibu tentukan. Dan soal ini sudah saya share di Google Classroom kita. Oke, ini dia. Perhatikan ke sini. Lembar soal pretest. Oke, di sini ada 10 soal. Coba silakan dijawab. Sudah saya share di Google Classroom kita. Itu waktunya sudah saya buat juga di situ. Silakan dijawab. Ibu tunggu. Oke. Nah, jadi setelah ya nak ibu semuanya menyelesaikan soal pretestnya, nanti ibu periksa ya nak berapa nilai kamu. Nanti ibu kembalikan lagi nilainya ke Google Classroom kita. Jadi di situ nanti bisa kamu lihat berapa nilai pretest kamu. Oke, jadi karena anak-anak ibu semuanya sudah selesai melakukan pretest, kita masuk ke materi kita hari. Kita mulai. Apa itu usaha? Nah, coba kita amati, oke? Amati demonstrasi yang dilakukan oleh temanmu. Berarti ini ada gambar nak. Di sini ada gambar sebuah balok yang titik awalnya di sini, posisi awalnya di sini, ditarik dengan sebuah gaya F sehingga bendanya bergeser sejauh S sampai di sini. Bisa lihat gambarnya ya? Kita lanjut. Oke, di sini ada soal. Ini soal ini nak, ada di LKPD kamu. LKPD itu lembar kerja peserta didik, sama seperti kalau zaman dulu namanya LKS. Oke, soal ini nak ada di LKPD. Sudah ibu share juga nanti di Google Classroom. Jadi bentuknya seperti ini dia. Biar ibu tunjukkan dulu Google Classroom apanya. Bentuk LKPD-nya. Oke, ini dia. Perhatikan ya. Ini LKPD kita untuk hari ini. Bisa dilihat nak.
Bisa Bu. Ya, di situ ada materinya, ada tujuannya, di situ ada ringkasan materi. Nah, ini dia soalnya. Bisa ya? Oke, ini. Bisa kan, Nak? Bisa Bu. Kita lanjut. Usaha. Kita masuk ke pengertian usaha. Dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi dalam fisika, usaha itu apa sebetulnya? Kita lanjut. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Bisa mengerti ya, Nak? Itulah definisi dalam fisika. Di sini ada gambarnya ya. Di sini posisi awal diberi gaya sejauh F, sebesar F, sehingga benda bergerak berpindah sejauh S, dan posisinya di sini di akhir. Bisa mengerti semua, Nak? Untuk usaha, secara matematis usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, maka secara matematis rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S. F itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Satuannya nanti pakai Newton. Untuk F, S itu pakai meter. Jadi kalau ada nanti pakai sentimeter, itu harus kamu ubah ke meter dulu ya, Nak. Untuk usaha, satuannya biasanya kita pakai adalah joule ya. Kita lanjut. Daya. Untuk daya, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik, dalam tiap waktu. Satuan dari daya adalah watt. Jadi kalau ada nanti di soal pakai kilowatt, ya kilowatt itu kamu gantilah ke watt, sama seperti mengganti kilometer ke meter. Besarnya dapat dihitung, maka untuk daya rumus umumnya itu adalah P sama dengan W per T. Next. Contoh soal yang kedua. Di situ ada gambar sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga balok berpindah sejauh S. Ini dia gambarnya, Nak. Di mana massa benda itu adalah M, berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, ini satuannya cm. Berarti cm ini harus kita ubah ke Meter. 50 cm ke meter. Jadi berapa? 0,5. Iya, 0,5 meter. Maka yang ditanyakan usaha. Maka langsunglah buat W sama dengan F kali S. F-nya tadi 30, S-nya 0,5. 30 dikali 0,5 sama dengan 15 joule. Iya, 15 joule. Itu soal yang kedua. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Apakah besar daya yang digunakan? Daya itu adalah P sama dengan W per T. Kita masukkanlah W per T. Adakah di soal diketahui W-nya, Nah, usahanya? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau tidak ada diketahui W-nya, maka carilah, jabarkan lagi W itu apa rumusnya tadi? W sama dengan F kali S. Masukkanlah W itu F kali S. Maka P sama dengan W per T. Ya, P sama dengan W per T sama dengan W ini ganti jadi F kali S per T. Masukkanlah F-nya 45, S-nya 10, T-nya 5. 45 kali 10, 450 dibagi 5. Berapa hasilnya? 90 watt. Ya, sampai di sini bisa, Nakku. Maka karena materi kita hari ini sudah selesai, maka dari sini kita akan buat kesimpulan. Nah, jadi dari materi yang sudah kamu dengar, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil setelah mempelajari pelajaran kita hari ini? Felicia, yang pertama, apa, Nak, kesimpulan yang bisa kamu ambil? Ya Bu, kalau usaha menurut manusia sama menurut fisika itu berbeda. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Bisa ya? Yang kedua, mantap ya, Nak. Makasih untuk kesimpulan yang kedua. Coba Jeremia, apa kesimpulan yang bisa diambil, Nak? Kesimpulannya, usaha ada hubungannya antara usaha dengan gaya perpindahan. Usaha ada hubungannya dengan gaya, gitu. Iya, Bu. Gaya memiliki hubungan terhadap usaha yang dilakukan oleh benda. Boleh. Perhatikan. Ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil. Ada 5 kesimpulannya. Yang pertama, pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Itu tadi udah ada teman yang bilang ya, Nak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari usaha itu adalah sesuatu hal atau kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam fisika, usaha merupakan hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan pada benda dengan besar perpindahan benda tersebut, di mana W sama dengan F kali S.
Yang kedua, kesimpulan yang kedua bisa kita ambil, usaha dalam fisika dikatakan bernilai jika usaha yang dilakukan tersebut menghasilkan perubahan kedudukan. Oke, yang ketiga, ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda sehingga menimbulkan perpindahan benda, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha pada benda tersebut. Yang keempat, daya merupakan perubahan energi potensial atau energi kinetik. Maka nak, tergantung bendanya. Kalau bendanya tadi bergerak mengalami kecepatan, maka yang terjadi energi kinetik. Kalau bendanya nanti posisinya ada ketinggian, kayak misalnya kan sebuah kelapa yang jatuh, ada ketinggiannya kan. Nah, kalau bendanya seperti itu mengalami ketinggian, maka energi potensial lah dia. Makanya Ibu tuliskan di situ, daya merupakan perubahan energi potensial atau energi kinetik, tergantung bendanya mengalami apa ya nak. Oke, tiap satuan sekon atau usaha yang dilakukan setiap satuan waktu, di mana rumusnya adalah P sama dengan W per T. Oke, maka selesai untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di sini ada satu memo untuk anak-anak Ibu. Ini kan kita pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan kedua, perhatikan, pelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana terkhusus katrol dan roda berporos. Jadi yang kamu pelajari nanti roda berporos dengan katrolnya. Bisa ya nak? Bisa semua? Bisa? Oke. Iya, maka sampai di sini pertemuan kita ya nak. Untuk semua soal-soal LKPD silahkan dilihat, dibuka di Google Classroom. Ibu minta dikerjakan dan kembalikan lagi ke Google Classroom supaya Ibu bisa nilai, dan nilainya akan Ibu kembalikan ke Google Classroom-nya lagi. Oke, Ibu minta semuanya tetap jaga kesehatan ya nak. Nanti di pertemuan kedua Ibu minta sama seperti ini, semuanya bisa hadir supaya pertemuan kedua juga bisa berjalan dengan lancar seperti hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bisa semua? Bisa, Bu. Oke, sampai di sini saya akhiri. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.